Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan mengulas dan mempelajari tentang puasa. Mengingat beberapa waktu lagi kita akan memasuki satu bulan yang luar biasa. Satu bulan yang penuh dengan rahmat Allah di dalamnya. Satu bulan yang penuh dengan maghfirah Allah. Satu bulan yang di dalamnya Allah memerdekakan hamba-hambanya daripada api neraka, yaitu orang-orang yang berpuasa ikhlas semata-mata karena Allah. Bagaimana kita bisa menjalankan puasa dengan benar andai kata kita tidak paham tentang hal-hal yang menyangkut dengan tata cara berpuasa? Maka menjadi sebuah hal penting bagi kita hari ini, jauh-jauh sebelum kita memasuki bulan Ramadan yang merupakan sayyidus syuhur, yang merupakan penghulu di antara bulan-bulan yang lain, untuk mengkaji, mempelajari tentang puasa. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan mempelajari tentang syarat-syarat yang bisa menyebabkan sahnya puasa kita. Jadi tanpa syarat ini, jika kita tidak memiliki syarat ini ataupun salah satu saja daripada syarat ini, maka puasa yang kita lakukan tidak akan sah. Jadi makna berpuasa, makna puasa secara etimologi itu adalah imsak, maknanya menahan. Apapun yang kita tahan itu puasa secara logat. Tapi yang dimaksudkan puasa di sini adalah makna puasa secara syara ataupun secara terminologi syara. Jadi makna puasa secara istilah syara itu adalah imsakun anil muftir ala wajhin makhsus. Imsak, menahan daripada yang membukakan puasa atas cara-cara tertentu. Jadi ada hal-hal yang bisa menyebabkan puasa kita menjadi batal, maka kita menahan diri kita daripada hal-hal itu. Inilah yang disebut dengan puasa secara istilah syara. Jadi dalilnya apa? Berpuasa itu perintah Allah Subhanahu wa taala yang jelas dalam Al-Qur'anul Karim yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumusiyam itu artinya diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu, atas umat-umat terdahulu. Yang tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi la'alla itu pasti, la'allakum tattaqun bukan bermakna mudah-mudahan. La'alla dalam Al-Quran itu maknanya pasti. Jika kita berpuasa tulus karena Allah Subhanahu wa taala, maka ketika selesai ibadah puasa itu kita menjadi hamba yang muttaqin, hamba yang takwa, hamba yang ketakwaannya meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya puasa ini sudah duluan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu. Sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah pernah mewajibkan puasa kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwa puasa yang diwajibkan kepada umat terdahulu itu juga puasa Ramadan seperti puasa umat Nabi Muhammad ini. Hanya saja umat-umat terdahulu itu kadang-kadang mereka itu tidak melaksanakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hasan, karena saumu Ramadan wajiban alal Yahudi. Puasa Ramadan ini diwajibkan juga dulu kepada orang Yahudi. Walakinnahum tarakuhu wasamu ibdalaha yauman. Tetapi orang Yahudi itu meninggalkan puasa Ramadan. Mereka berpuasa ataupun mereka menggantikan puasa Ramadan itu dengan puasa satu hari dalam setahun, yaitu hari Asyura. Demikian juga dengan umat-umat yang lainnya. Jadi berdasarkan pendapat ini, maka puasa Ramadan yang kita kerjakan, yaitu umat Nabi Muhammad dengan umat sebelumnya sama. Dari sisi namanya Ramadan, jumlahnya dan waktunya sama. Namun ada juga para ulama yang mengatakan bahwa yang diwajibkan kepada umat terdahulu itu adalah puasanya, sementara kaifiat dan tata caranya tidak sama dengan umat Nabi Muhammad. Jadi berdasarkan pendapat ini, maka puasa Ramadan itu adalah khususiat ataupun ibadah
khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara umat-umat terdahulu adalah ibadah puasa yang tidak sama dengan ibadah puasa Ramadan. Kemudian selain daripada surat Al-Baqarah ayat 183, ada juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang perintah wajib puasa ini yang berbunyi, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Maka siapa saja di antara kamu yang melihat bulan, maka dia hendak berpuasa. Jadi jika seseorang sudah melihat bulan Ramadan, artinya sudah melihat hilal di ufuk barat, maka kewajiban bagi dia keesokan harinya untuk menjalankan puasa Ramadan. Sekalipun dia itu orang fasik. Misalnya orang fasik melihat hilal di ufuk barat, maka keesokan harinya ia wajib menjalankan puasa Ramadan. Kemudian bagi orang yang tidak melihat, dia wajib mengikuti ataupun itba kepada orang yang melihatnya, yang dianggap orang tersebut siqah ataupun terpercaya. Jadi kalau di Indonesia ini sangat mudah sekali. Karena setiap provinsinya pada hari 29 daripada Sya'ban itu seluruh provinsi mengadakan ru'yah hilal. Mereka melihat apakah sudah muncul hilal ataupun belum. Jika pada hari 29 tersebut sudah muncul hilalnya, maka hari ke-30 besok berarti sudah dianggap 1 Ramadan. Namun jika hari 29 belum muncul hilalnya, maka dipastikan bahwa Sya'ban bulan tersebut genap, yaitu 30 hari. Setelah Sya'ban 30 hari, maka langsung masuk Ramadan dan tidak perlu hilal lagi. Inilah yang dikatakan, jika kita melihat hilal, maka keesokan harinya kita langsung wajib berpuasa Ramadan. Apabila hilal Ramadan tersebut tidak nampak karena faktor alam, misalnya karena mendung, sehingga tidak nampak hilal di ufuk barat, maka wajib bagi kita menyempurnakan bulan Sya'ban kepada 30 hari. Jika Sya'ban sudah disempurnakan 30 hari, maka keesokan harinya itu sudah pasti Ramadan. Karena bulan Qamariyah itu tidak ada yang 31 ataupun 28. Yang ada hanya 29 dan 30. Oke, sekarang langsung kita masuki dalam syarat sah puasa. Syarat sah puasa itu ada 4 macam. Yang pertama Islam. Jadi tidak sah puasa atas orang yang tidak beragama Islam. Jika dia melaksanakan puasa tidak sah, karena dia tidak berwasaf dengan Muslim. Maka salah satu syarat daripada sah puasa itu adalah mesti Islam. Mesti seseorang tersebut tidak ada lagi wasaf-wasaf kufur dalam dirinya. Yang kedua adalah berakal. Kemudian baru sah untuk melaksanakan puasa itu adalah orang-orang yang berakal. Tidak sah puasa itu dilakukan oleh orang yang tidak berakal. Seperti orang gila ataupun seperti bayi. Itu tidak sah untuk melaksanakan puasa. Jadi orang gila dan sabi ataupun bayi, mereka itu tidak ada wasaf tamyiz, tidak ada sifat membedakan dalam jiwa mereka, maka tidak sah mereka menjalankan puasa. Kemudian yang ketiga adalah niqa'un min nahwi haidin, suci daripada seumpama haid. Nah, ini bagi orang perempuan. Perempuan baru dia sah melaksanakan puasa jika dia suci daripada haid ataupun suci daripada nifas atau wiladah. Jadi jika tidak dalam keadaan suci daripada haid, maka haram bagi orang perempuan untuk melaksanakan puasa. Tidak sah bagi dia melaksanakan puasanya. Dan ini berkewajiban bagi orang ini untuk mengqadanya di waktu yang lain. Yang keempat adalah ilmu bil wakti, mengetahui waktu. Ini sebagaimana yang kita katakan di awal tadi. Baru sah puasa seseorang ketika kita yakin ataupun kita dhan, berat sangkaan kita bahwa bulan Ramadan sudah masuk ataupun hilal Ramadan sudah nampak. Nah, jadi bagi orang yang tidak mengetahui waktu Ramadan, maka tidak sah bagi dia berpuasa. Sama juga seperti salat. Tidak sah salat jika kita tidak tahu kapan masuknya waktu salat. Oke, demikianlah sekilas ataupun sedikit pembahasan tentang syarat-syarat sah menjalankan ibadah puasa. Semoga bisa menambah pengetahuan kita dan menjadi bekal bagi kita dalam memasuki bulan puasa beberapa hari lagi. Semoga
Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dalam bulan ini, dan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sampai ke bulan Ramadan dan Ramadan seterusnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.